Bahkan di pertengkaran itu, Mega tuh mengancam akan menghabisi nyawa ayahnya dan akan menjual rumah mereka. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal ceritain sebuah kisah pembunuhan berantai dari Ponorogo. Demi judi dan maksiat, Krisnanda Mega Pratama alias Mega tega menghabisi nyawa Suprihatin, senior yang sekaligus adalah pacarnya sendiri. Mega membacok tubuh Suprihatin sebanyak 21 kali hingga tewas. Nggak hanya itu, Mega juga mengecor jasad pacarnya tersebut di lantai kamarnya tanpa diketahui satu keluarganya pun. Apakah keparahan kasus ini sampai situ aja? Enggak. Nyatanya, Mega juga dibunuh. Oleh siapa? Yuk kita bahas. Pada Februari 2013 lalu, peristiwa menggemparkan terjadi di Desa Karanggebang, Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu, seorang lelaki berusia 26 tahun membuat kampung halamannya jadi perbincangan di tanah air karena menghabisi nyawa wanita berusia 22 tahun. Mega, yang merupakan anak yang bengal, juga suka melawan orang tuanya, terkhusus si ayahnya, yaitu Eko Budi, yang juga merupakan kepala desa Karanggebang, Ponorogo. Mega merupakan sosok anak yang jarang mendengarkan omongan orang lain, termasuk orang tuanya. Bahkan sifat bengalnya ini juga dirasakan oleh para tetangga. Dia itu kerap melontarkan kata-kata nggak pantas kepada siapa aja yang mencoba menegurnya. Bahkan, ia sama sekali nggak memperdulikan sang ayah yang merupakan kepala desa. Ia malah bertindak seenaknya di keluarga hingga tetangga. Mega sendiri merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Eko Budianto dan Lili Mariani. Mega memiliki adik bernama Tegar Fendi Prakasa. Nah, pada tahun 2012, Eko merupakan kepala desa Karanggebang yang tentunya memiliki ekonomi yang cukup untuk keluarganya. Namun, hal ini ternyata malah dimanfaatkan Mega untuk berfoya-foya. Bukannya bersekolah dengan baik, tapi anak nakal ini malah menghambur-hamburkan uang keluarganya. Pada tahun 2013 lalu, Mega masih tercatat sebagai mahasiswa semester 4 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi, bisa disimpulkan Mega memang merupakan anak yang sangat bandel. Karena di usianya yang telah menginjak 26 tahun, tapi ternyata masih duduk di semester 4. Nggak lulus-lulus nih ya si Mega. Ditambah, uang jajan yang berlimpah didapat dari sang ayah membuat dirinya menikmati hidup dengan cara yang salah. Meskipun bukan berasal dari anak orang kaya yang berlimpah, namun Mega nggak memperdulikan hal tersebut. Dia tuh malah makin memanfaatkan jabatan sang ayah yang merupakan kepala desa dengan menghambur-hamburkan uang ayahnya. Berikut adalah beberapa kenakalannya Mega. Yang pertama, suka bermain judi. Usia muda merupakan hal yang harus dinikmati. Mungkin ya inilah yang dipikirkan oleh Mega saat itu. Dia menghamburkan uang sang ayah dengan bermain judi bersama teman-temannya, baik di kampus maupun di kampungnya sendiri. Bahkan, menurut berbagai sumber, Mega disebut hampir setiap hari bermain judi di lingkungan kampusnya dengan memakai uang jajan dari sang ayah. Hal inilah yang membuat sang ayah merasa malu dengan kelakuan anaknya tersebut. Apalagi, Eko yang merupakan kepala desa setempat sempat dianggap warga tuh nggak becus mendidik anaknya, hingga sering menjadi perbincangan di desa Karanggebang. Yang kedua, Mega ini ternyata suka banget open BO. Selain berjudi, dosa yang juga sering dilakukan oleh sebagian laki-laki ketika memiliki uang adalah maksiat alias open BO. Hal ini juga lah yang dilakukan si Mega. Dengan uang jajan berlimpah yang didapat dari sang ayah, membuat birahinya bergejolak. Ia pun kerap menikmati nafsu duniawi dengan menikmati perempuan panggilan. Anjir, baru 26 tahun, belum punya penghasilan sendiri, tapi suka manggil perempuan panggilan. Emang ada yang kurang nih ya otaknya si Mega.
Hingga kemudian, kelakuan Mega yang sering berjudi hingga open BO akhirnya diketahui oleh keluarganya. Hal ini jugalah yang semakin membuat Eko sangat malu menjadi seorang ayah dari Krisnanda Mega Pratama. Bayangin aja, Eko yang merupakan kepala desa seolah nggak bisa melihat wajah warganya sendiri akibat kelakuan bejat anaknya. Eko dan Lily, ayah dan ibu dari Mega, kemudian menasehati anak mereka tersebut. Bahkan Eko sebagai seorang ayah menegur keras putranya tersebut. Namun sifat bengal Mega yang telah mendarah daging malah melawan hingga menantang kedua orang tuanya itu. Dan Mega ini juga sering melontarkan kata-kata nggak pantas kepada orang tuanya ketika dinasehatin. Hal serupa juga dialami tetangga ketika menegur kelakuannya Mega. Seperti biasa, mahasiswa teknik informatika ini juga melawan hingga berkata kasar ke tetangga dengan maksud agar nggak ikut campur. Pusing banget nih ya, pastinya ayah dan ibunya si Mega punya anak kelakuannya kayak dakjal. Dikutuk jadi batu aja nih harusnya si Mega ya. Pada awal tahun 2013, Eko mendapatkan musibah dengan dipecat dari kepala desa Karanggebang. Ayah dari Mega ini dikabarkan melakukan penggelapan uang hingga kursi jabatannya dicopot aparat desa dan warga. Nah, dari sinilah keuangan keluarga Eko merosot tajam. Ya, bapaknya kan nggak punya uang sama sekali ya, uang nggak kerja. Nah, hal ini malah menyebabkan kelakuan Mega ini makin menjadi-jadi, nggak terkontrol gitu ya. Karena semenjak nggak lagi menjadi kepala desa, Eko nggak sanggup lagi memberi uang jajan ke Mega. Hal itu jugalah yang menyebabkan Mega melakukan hal nekat dengan menjual barang-barang berharga keluarganya. Ya, buat apa sih? Ya tentunya demi foya-foya seperti berjudi hingga open BO. Mega tega melakukan hal tersebut dengan menjual barang-barang dari rumahnya. Kehidupan ekonomi yang pas-pasan membuat Mega memutar otak demi melanjutkan hidupnya yang foya-foya tersebut. Ditambah, Mega ini dikabarkan terlilit hutang hingga jutaan rupiah, yang menyebabkan dirinya ya harus mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Setelah menjual sejumlah barang-barang keluarganya hingga berutang kemana-mana, Mega kemudian memutuskan untuk berpacaran dengan mendekati wanita bernama Suprihatin. Kala itu Suprihatin berusia 22 tahun yang merupakan alumni FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Ponorogo, alias satu alma mater dengan Mega tapi beda jurusan ya. Jadi secara tingkat perkuliahan Suprihatin adalah kakak tingkatnya Mega, tapi secara umur Suprihatin ya masih di bawah umurnya Mega. Entah sudah takdir, Mega kemudian bertemu dengan Suprihatin melalui chat grup WhatsApp organisasi mahasiswa. Kala itu, Suprihatin dikabarkan membutuhkan bantuan untuk memperbaiki laptopnya yang dalam keadaan rusak. Nah, saat itu, Mega yang ada di grup WhatsApp tersebut kemudian memiliki ide dengan menyalurkan bantuan ke Suprihatin. Suprihatin pun gak terlalu berpikir panjang ya dengan menerima bantuan dari Mega. Apalagi saat itu Suprihatin disebut-sebut sangat membutuhkan laptopnya agar segera diperbaiki. Jadi ya udah dibilang ada nih yang bisa betulin gitu. Ya Suprihatin mau aja. Hingga kemudian komunikasi tersebut pun berlangsung lewat chat pribadi. Bahkan mereka disebut langsung akrab. Apalagi Mega telah menemukan tempat servis laptop yang terletak di Kecamatan Jetis, Ponorogo. Akibat pertolongan dari Mega, mereka kemudian akrab dan bertemu di rumah Mega di Dusun Taman Asri, Desa Karanggebang alias rumahnya Eko Budianto, si ayahnya Mega. Pertemuan tersebut diketahui didasari karena permintaan Mega yang minta dirinya tuh dijemput. Nah, jadi Suprihatin pun menuju rumah Mega dengan menggunakan sepeda motor Karisma berwarna perak agar menuju tempat servis laptop yang berada di Kecamatan Jetis. Jadi jemput si Mega dulu nih ya. Suprihatin merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Sunarto dan Murtini warga Dusun Banaran, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Suprihatin juga disebut mahasiswa yang pintar dengan lulus dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris di usia 22 tahun. Selain itu, meski telah menjadi alumni, Suprihatin juga masih aktif di organisasi mahasiswa, yaitu MAPALA alias Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan kebetulan Mega juga berada di organisasi tersebut, makanya mereka sama-sama di grup WhatsApp itu ya.
Suprihatin kemudian sampai ke rumah Mega. Dia kemudian masuk ke kamar Mega untuk mendiskusikan laptop yang akan diservis. Namun, nggak lama kemudian, mereka pun bertengkar. Sang adik, Tegar, dan ibunya pun mendengar pertengkaran tersebut dan masuk ke kamar Mega untuk melerai pertengkaran itu. Namun, apa daya, Mega malah menyuruh Tegar dan sang ibu agar nggak ikut campur urusannya dia. Kala itu, Mega dikabarkan tampak sangat marah dan mengusir ibunya juga Tegar dari kamarnya itu ya. Ya, tahu tabiatnya si Mega, akhirnya Tegar dan ibunya itu membiarkan Suprihatin berdua sama Mega di kamarnya Mega. Nggak lama kemudian, sang ibu yang penasaran kemudian menghampiri Mega yang telah keluar dari kamarnya untuk menanyakan, si Suprihatin nih kemana gitu. Tapi Mega menjawab bahwa Suprihatin telah pergi setelah mereka bertengkar. Merasa nggak curiga, sang ibu pun langsung percaya dengan jawaban anaknya tersebut. Setelah menghabisi nyawanya Suprihatin di kamarnya, Mega pun mengambil semua barang berharga berupa ponsel hingga laptop dan menjualnya senilai Rp600.000. Dengan uangnya tersebut, Mega pun melunasi sebagian hutangnya dan kembali ke kehidupan kelamnya dengan berjudi. Jadi ya emang gak ada kapoknya ya, penyakit udah. Akan tetapi, meski telah menghabisi nyawa Suprihatin alias sang pacar, Mega ini belum puas. Beberapa hari kemudian, ia pun meminta uang ke ayahnya. Namun karena ekonomi yang sudah pas-pasan, sang ayah nggak lagi memberikan si Mega ini uang ya. Nah, mereka pun kemudian bertengkar. Bahkan di pertengkaran itu, Mega tuh mengancam akan menghabisi nyawa ayahnya dan akan menjual rumah mereka. Hal inilah yang menyebabkan Eko, sang ayah ini sangat ketakutan. Pasalnya, Mega dikabarkan gak pernah semarah itu ke ayahnya hingga mengancam membunuh. Tapi kan kita tahu ya, emang sifatnya si Mega ini emang rada-rada gitu. Sejak saat itu, Eko pun disebut menjaga jarak ke anaknya karena sudah sangat ketakutan. Psikopat merupakan kata yang tepat yang bisa menggambarkan karakter si Mega. Pasalnya setelah menghabisi nyawa Suprihatin, ia malah mengubur mayat sang pacar di lantai kamarnya menggunakan semen. Dan ini dia lakukan tuh layaknya menyemen fondasi rumah. Mega pun menguburkan mayat tersebut dengan kondisi mengenaskan. Bahkan kala itu, ia sama sekali nggak merasa kasihan kepada wanita berusia 22 tahun tersebut. Diungkapkan, Tegar, adiknya Mega ini, sebenarnya sempat melihat kakaknya itu mengaduk semen di depan rumah mereka. Tapi ketika ditanya semen itu untuk apa, ya seperti biasa, Mega malah marah dan bilang agar Tegar tuh nggak ikut campur urusannya si Mega. Disinilah plot twistnya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, comment, dan share cerita ini ya. Jangan lupa subscribe juga channel Nona biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Membuat malu keluarga hingga orang tua nggak dihargai, membuat Eko berniat membunuh putranya itu. Namun, ia ternyata nggak bisa melakukannya sendirian. Ia pun meminta tetangganya yang bernama Amru Nasruddin alias Udin untuk membantu menghabisi nyawa Mega yang sebelumnya telah mengancamnya. Pada awalnya sih, Udin tuh nggak tahu nih ya, mereka tuh akan menghabisi nyawa siapa. Keesokan harinya, pada 5 Februari 2013, Udin pun masuk ke rumah Eko untuk menjalankan rencana. Namun saat itu Udin tuh takut juga sebenarnya, karena dia tuh merasa nggak sanggup melakukannya. Ya karena targetnya yang akan dihabisi yaitu si Mega alias anaknya Eko sendiri. Akan tetapi mau nggak mau Udin pun membantu Eko menghabisi Mega. Di rumah tersebut, Eko kemudian membunuh Mega dengan membacok dada Mega pakai pisau dibantu oleh Udin. Setelah Mega tewas, Eko dan Udin kemudian membuang jasad Mega ke Sungai Keang yang gak jauh dari rumah Eko. Pada 6 Februari, Eko kemudian melapor ke polisi dengan mengaku kehilangan anaknya yang bernama Mega. Hal ini Eko lakukan agar warga dan aparat kepolisian gak curiga sama dia. Namun, polisi setempat tuh menemukan berbagai kejanggalan dalam laporannya Eko, ayahnya si Mega. Pertama, polisi ini curiga karena Eko terakhir bertemu Mega pada 5 Februari. Namun, sehari kemudian kok tiba-tiba dia mengaku kehilangan anaknya itu.
Selain itu, saat olah TKP, polisi juga membongkar kejanggalan lainnya di kamar Mega dengan menemukan belati, bercak darah di tembok kamar, dan barang-barang milik seorang perempuan. Lah kan tadi yang di rumah itu perempuan cuma ibunya, jadi aneh nih. Bukti-bukti tersebut kemudian dikumpulkan, hingga akhirnya polisi memanggil orang tua Suprihatin yang sebelumnya sempat melaporkan ke kepolisian mengenai anaknya yang hilang nggak tahu kemana sejak 28 Januari 2013. Hal ini juga untuk menunjukkan barang-barang milik Suprihatin yang ditemukan di kamar Mega. Jadi kan polisi itu nggak tahu ya, tapi Bu ini lihat deh, milik anak ibu bukan gitu ya. Pada saat itu polisi itu ya kan belum mengetahui barang tersebut ternyata milik Suprihatin. Hingga kemudian ayah dan ibu dari Suprihatin, Sunarto dan Murtini mendadak histeris karena ya benar barang-barang tersebut ternyata milik anak mereka yakni Suprihatin. Nggak ayal, teka-teki kematian Suprihatin perlahan terungkap setelah olah TKP yang dilakukan polisi di rumah Eko. Sebaliknya, Eko merasa terkejut karena barang-barang tersebut dia tuh nggak kenal. Hal ini pun mengagetkan karena polisi yang awalnya kan menyelidiki kasus hilangnya Mega malah menemukan kasus baru dengan penemuan barang milik Suprihatin yang menghilang sejak 28 Januari 2013 di rumahnya Eko, di kamarnya si Mega. Di hari yang sama, alias pada tanggal 6 Februari, seorang pemancing di Sungai Keyang menemukan mayat Mega. Dari sinilah teka-teki dua kasus ini terungkap. Bahkan dari hasil penyelidikan dan interogasi, Eko pun berbelit-belit menjelaskan pertemuan terakhir dirinya dengan Mega. Hingga akhirnya Eko kemudian mengaku bahwa dirinya dan Udin telah membunuh Mega. Ya biasanya emang kalau orang bohong kan jadi nggak konsisten ya. Namun, menurut pengakuan Eko, ia sama sekali nggak mengenal barang-barang miliknya si Suprihatin itu. Namun, ia mengaku pernah melihat sepeda motor Karisma berwarna perak terparkir di depan rumahnya. Ya, itu kan tadi sepeda motor itu milik Suprihatin ya. Di sini, dari hasil penyelidikan, terbongkar juga bahwa sepeda motor Suprihatin dibuang Mega ke tempat penitipan motor untuk menghilangkan jejak. Digeledah dong ya rumahnya Eko dan terutama kamarnya Mega. Mereka menemukan coran semen di lantai kamar Mega dan membuat polisi ini bertanya-tanya hingga menghancurkan lantai tersebut. Nggak ayal, seketika polisi hingga warga yang memadati TKP terkejut melihat mayat Suprihatin dibungkus dengan tikar kecil. Sementara posisi Suprihatin tampak telungkup menghadap tanah dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mayat Suprihatin tampak dikubur di lubang dengan panjang 120 cm, lebar 80 cm, dan kedalaman 100 cm. Dari hasil otopsi, badan Suprihatin tampak mengalami 18 luka tusuk di punggung hingga leher korban. Selain itu, ada juga 3 tusukan bekas jeratan. Jadi total 21 luka tusukan terlihat jelas di badan Suprihatin ketika diotopsi. Dari kasus pembunuhan berantai ini, Eko Budianto divonis 11 tahun penjara karena terbukti menghabisi nyawa Mega dengan sadis. Sementara Udin menerima hukuman 9 tahun penjara. Menurut keterangan kepolisian, motif pembunuhan Mega yang dilakukan Eko ayahnya sendiri karena sifat Mega nih dianggap bengal gitu ya. Menurut Eko kan ya, Mega tuh bengal. Bahkan Mega sempat mengancam membunuh Eko. Hal inilah yang menjadi pemicu Eko menghabisi nyawa anaknya sendiri dibantu dengan si Udin. Di sisi lain, motif pembunuhan yang dilakukan Mega kepada Suprihatin belum diketahui pasti. Ya jelaslah Meganya aja udah meninggal. Namun menurut dugaan banyak halayak, Mega ini memacari hingga membunuh Suprihatin karena ingin menguasai harta atau uang lantaran telah terlilit banyak hutang. Oke, sekian cerita pembunuhan berantai di Ponorogo yang benar-benar berantai. Si Mega membunuh pacarnya Suprihatin. Malah dia juga dibunuh bapaknya yaitu Pak Eko. Bagaimana menurut kamu kronologi kisah kriminal kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Oke? Tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!